Batu-batu cadas mulai terlepas, anak kudaki indah gunung tertinggi, berharap temukan pesona. Pagi yang cerah mengawali hari yang indah untuk melakukan sebuah perjalanan menuju puncak Kajung untuk mengibarkan sang merah putih. Hal yang perlu dilakukan sebelum keberangkatan ialah pendataan siapa saja yang berangkat. Dan kedua adalah pengarahan. Ketiga yang pasti yang paling penting adalah berdoa sebelum berangkat. Sampai tengah, ke atas ke bawah, ke atas. Sispa lapitan. Bisa. Kami pun berangkat pada jam 8 waktu Indonesia Barat menuju puncak Kajung. Perjalanan pun lumayan jauh, melewati jalan yang berkelok-kelok dan melewati banyak rumah warga serta perkebunan karet. Yang awalnya perjalanan diiringi dengan rumah warga telah berganti menjadi rimbunan yang pepohonan, dan yang awal jalannya aspal telah berganti menjadi tanah liat dengan bercampur bebatuan. Kami pun sempat bertemu beberapa kawan yang motornya sedang dalam kerusakan. Kami pun berhenti sejenak untuk membantu. Di perjalanan pun kami melihat ada tebing longsor menutupi setengah bagian jalan, dan juga kami melihat banyak tetebingan di pinggiran jalan. Yang awalnya pun di kiri kanan jalan dirimbuni dengan pepohonan telah berganti menjadi perbukitan, dan masih ada beberapa rumah warga serta perkebunan. Hati kami pun mulai tidak sabar kapan sampainya di bukit, tapi mata kami terus dipanjakan oleh perbukitan yang begitu indah. Kami pun sempat melihat masih ada ternyata rumah warga di pedalaman seperti ini, karena mereka hidup dengan berkebun dan bercocok tanam di sini. Sesampainya kami di kaki bukit, kami pun langsung lekas mengambil air untuk dibawa ke atas. Tersedia di bawah air bersih. Ini airnya cuma di sini ya, kah air bersih? Di atas nggak ada? Di perjalanan. Perjalanan pun dimulai dari bawah menuju puncak dengan membawa sang merah putih.
Ini bang perjalanannya bang. Berat rasa mendapat ketua. Berjalan menuju puncak Ajung. Kamu Kayak apa ya kamu? Putih kamu jalan putih apa? Kayak apa jalan ya? Hah? Dalam setiap perjalanan pasti ada yang namanya halangan dan masalah. Tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan setiap masalah dan belajar dari setiap kesalahan itu? Bang, udah. Coba ambil sini kak. Dan dari ketinggian ini kami sudah dapat melihat keindahan alam dan juga kami bisa melihat beberapa puncak lainnya. wah, baru ketinggian berapa ya ini sekitar? Berapa meter? ngeplok dulu nih. Iya, di bawah Kaki Sugiono lagi fokus tuh. Trekking yang cukup berat. Demi sang saka merah putih. Mantap, Cuk. Ada Bang Yeta aja di belakang. Sesampainya di atas, kami pun langsung lekas memasang hemok, memasang bivak, dan juga memasang tenda. Karena harinya mulai sedikit mendung. Semoga saja harinya tidak hujan. Sesudah memasang tenda, kami pun langsung lekas memasak. Sudah pasti, pekerjaan ini pasti dilakukan oleh wanita. Untuk menghemat tempat dan juga untuk lebihnya kebersamaan, kami pun lebih memilih untuk makan komando atau makan bersama-sama. Karena ketika makan komando, disitulah akan timbul kebersamaan, di mana tidak adanya rasa perbedaan. Karena di dalam berorganisasi, semua harus sama, tidak ada yang dibeda-bedakan.
Itulah arti dari sebuah keorganisasian, dan inilah kami. Sesudah makan, tibalah saat untuk bersantai, dan kami pun bersantai di Yemok dan sambil melihat beberapa teman kawan yang baru datang. Tiba saat yang dinanti, yaitu matahari tenggelam, sunset yang begitu indah. Kami pun berkumpul untuk menunggu, seselang juga berfoto. Pemandangan yang takkan bisa ditemukan di perkotaan. Tergantung kita memilih tetap stay dalam kenyamanan atau kita bisa keluar untuk mengetahui arti apa dalam sebuah perjalanan. Karena ada beberapa faktor hal, kami pun harus batal upacara di Puncak Ajong. Karena ada beberapa faktor hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika, kami pun memilih untuk turun secepat-cepatnya ke bawah. Kami tidak ingin mengambil risiko berlama-lama di atas bukit. Ya itulah namanya alam, tidak bisa diprediksi, tapi bagaimana kita harus selalu siap untuk menghadapi. Alam memang tidak bisa diprediksi, tapi kita selalu antisipasi. Untukmu, bangsaku, kami mengucapkan Lestari. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Seorang kawan pernah berkata, bukan seberapa tinggi kita mendaki, tapi seberapa peduli kita dengan alam. Dirgahayu Indonesia yang ke-75. Semoga pandemi COVID segera berakhir dan bangsaku lekas pulih dan kita bisa melakukan kegiatan seperti biasa lagi. Terima kasih alam yang telah memberi kami banyak pelajaran. Salam lestari, salam literasi, merdeka Indonesiaku. Tanahku yang ku cinta.